Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Erwanda dan saya sendiri Muhammad Fajar Pratama dan Muhammad Iqbal akan mempresentasikan tentang Land Village Classification guna memenuhi UAS mata kuliah Computer Vision. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan saja program di bawah ini per selnya. Langsung masuk saja ke sel yang pertama. Di sini ada beberapa library ya, seperti import OS untuk modul OS-nya. Lalu ada from PIL import image ini, yaitu untuk mengimpor citra dari Python Imaging Library. Lalu import CV2, yaitu untuk OpenCV, untuk pemrosesan gambar dan fisik komputer. Lalu NumPy, untuk operasi matematisnya dan manipulasi array. Lalu ada Pandas SPD, untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel. Ada Seaborn SNS, yaitu untuk visualisasi data yang menarik. Lalu ada IterTools, untuk membuat literatur yang efisien dan lain-lain. Lalu lanjut saja ke sel yang kedua. Nah, di sini kita mendeklarasikan dataset underscore path-nya, yaitu untuk menentukan path datasetnya yang diletakkannya di mana. Untuk di sini saya mengambil datasetnya dari Kaggle, input, plan disease, dan nama filenya plan village. Lalu menentukan kelas yang dipilihnya. Untuk yang saya pilih di sini ada paper bell bacterial spot, potato red bread, tomato red blight, dan lain-lain. Nah, lalu untuk inisialisasi listnya, di sini ada data, labels, data dan label saja ya, dua. Lalu masuk ke iterasinya melalui directory dataset. Untuk yang pertama ada for class name-nya di sini untuk mengambil dataset. Untuk for class name in OS, kita di sini memasukkan kembali dataset path-nya untuk mengambil nama kelas dari directory dataset. Dan di sini ada kondisi ya, untuk memeriksa apakah kelas saat ini ada di dalam kelas yang dipilih. Lalu membuat path ke directory kelas. Lalu untuk for-nya, image underscore name, ini adalah iterasi melalui semua gambar dalam directory kelas. Lalu image path, untuk membuat path lengkap untuk gambarnya. Lalu data.append image path untuk menambahkan path gambar ke list data. Lalu labels append-nya untuk menambahkan label kelas ke list label. Di sini bisa dilihat outputnya. Lanjut, kita ke sel 3. Di sini kita membuka gambarnya, image sama dengan image open, yang mana di sini kita memasukkan width untuk tinggi dan panjang size gambarnya. Lalu untuk outputnya sendiri, di sini akan tampil citranya. Lanjut lagi. Lanjut untuk PLT figur kok. Nah, PLT figur. Ya, untuk PLT figur di sini gunanya untuk mengatur ukuran figur untuk visualisasinya. Lalu menggambar 5 gambar secara acak dari data frame dan melakukan looping untuk 5 gambar. Lalu di sini PLT subplot-nya untuk membuat subplot dalam satu baris dalam 5 kolom. Indeksnya di sini untuk memilih indeks secara acak dari data frame-nya, lalu file name-nya untuk mengambil path gambar berdasarkan indeks acak. Lalu kategori develop index label-nya di sini untuk mengambil label kategori berdasarkan indeks acaknya, dan image open di sini untuk membuka gambar menggunakan Python Image Library-nya. Lalu PLT imshow untuk menampilkan gambarnya, dan title untuk menambahkan judul dengan label kategori, dan PLT axis off di sini untuk menyembunyikan sumbu X dan Y-nya. Lalu PLT show untuk menampilkannya, dan bisa dilihat di sini outputnya seperti ini ya. Lalu lanjut lagi ke sel berikutnya. Di sini dev extra cop underscore features ini digunakan untuk mengkonversi gambarnya ke grayscale menggunakan OpenCV. Yang mana di sini kita membuat semua citranya itu menjadi citra abu-abu. Lalu hook sama dengan CV2 di sini untuk membuat objeknya untuk diekstraksi vektor HOG-nya. Lalu menghitung fitur HOG dari gambar grayscale dan mengembalikannya dalam bentuk array.
Lalu lanjut. Lalu di sini df shuffle-nya untuk mengacak data frame dan mereset indeks, lalu menentukan ukuran batch-nya untuk pemrosesan menggunakan batch size-nya 32, lalu feature list untuk menyimpan fitur hawk-nya, lalu label list-nya untuk menyimpan label, lalu masuk ke fungsi untuk mengubah ukuran gambarnya. Di sini depth resize image, lalu mengubah ukuran gambar ke ukuran yang baru ditentukan dengan return cp2.resize-nya. Lalu lanjut ke fungsi untuk mengekstrak fitur HUG dari gambar menggunakan depth extract hawk fiturnya, gray image untuk mengonversi gambar ke grayscale, lalu HUG deskriptornya untuk membuat objek HUG deskriptor, lalu menghitung fiturnya dan mengembalikan fitur HUG dalam bentuk array satu dimensi. Nah, lalu masuk ke proses batch, dimana di sini for start in range-nya untuk melakukan iterasi melalui data frame dalam ukuran batch, lalu n sama dengan min start. Ini menentukan akhir batch-nya, lalu batch-nya diambil dari data frame dan membuat list untuk menyimpan fitur batch. Untuk for index di sini adalah melalui setiap baris dalam batch, lalu dibaca gambar tersebut dari path-nya, lalu mengubah ukuran gambarnya. Dan hawk fitur di sini untuk mengekstraksi fitur HUG-nya, lalu batch fitur append untuk menambahkan fitur ke list batch dan menambahkannya ke label list batch. Di sini bisa dilihat outputnya. Tuh, di sini bentuk fitur HUG yang diekstraknya 3906 dan 34.020. Bentuk label yang di encode-nya ada 3900 itu. Lalu lanjut. Lalu lanjut untuk mengonversi list fitur dan labelnya ke NumPy array menggunakan features underscore array untuk fitur listnya, mengonversi list fitur HUG menjadi array-nya, lalu label array untuk mengonversi list label menjadi array NumPy. Lalu masuk ke scaling, lalu masuk ke mode scalingnya untuk membuat objek standar scalar untuk normalisasi fitur dan fitur scale untuk menghitung rata-rata dan deviasi standar, lalu menerapkan scaling pada fiturnya. Lalu masuk ke encodingnya, membuat objek label untuk mengubah label kategori menjadi format numerik. Lalu label encodernya untuk menghitung dan menerapkan encodingnya pada label. Lalu array fitur dicetak menggunakan print shape extract HUG fitur. Bisa dilihat di sini. Lalu itu setelah di encoding ada jumlahnya, langsung masuk saja ya ke di sini 6 label sama dengan len. Ya. Di situ untuk menyimpan jumlah label yang di encode dalam variabel 6 underscore label, lalu dicetak untuk menentukan jumlah yang telah di encode, dan hasilnya array yang berisi semua label yang unik ada dalam kabel encode, dan unique labels menyimpan nilai untuk dalam variabel unique label dan mencetaknya menampilkan menggunakan print nilai untuk dalam label encoded. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, lanjut untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Erwanda. Saya ingin melanjutkan. Ini melakukan pembagian dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train, test, split, dan scikit-learn. Features array data fitur yang akan digunakan untuk latih dan pengujian, labels underscore encoded, label yang sesuai dengan fitur mewakili kelas masing-masing data. Test size 0,25 menentukan bahwa 25% dari data yang akan digunakan sebagai data uji, sementara 75% digunakan untuk pelatihan. Random underscore state 42 memastikan hasil pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Stratify sama dengan labels underscore encoded memastikan proporsi label di data uji dan data latih sama dengan proporsi label di dataset asli, sehingga di distribusi label lebih seimbang. Extend fitur untuk pelatihan, X-test fitur untuk pengujian, Y underscore train untuk pelatihan, Y underscore test untuk
pengujian. Ini outputnya plus NumPy and the array lebih dari 2.929 34.020 dan seterusnya. Pipeline digunakan untuk menggabungkan beberapa langkah pemrosesan dalam satu objek. PCA n komponen 2100 random underscore state 42 PCA untuk mengurangi jumlah dimensi data menjadi 2100 komponen utama random underscore state 42 memastikan hasil yang konsisten. Classifier logistic regression max underscore ether sama dengan 1000 random underscore state 42 adalah model klarifikasi menggunakan logistic regression dengan batas iterasi 1000 dan random underscore state untuk memastikan hasil yang konsisten. LR underscore waveline dot pipe titik pipe x underscore train y underscore train melatih waveline pada data pelatihan extrain untuk itur dan train untuk label. Lanjut prediction LR underscore waveline predict x underscore test menggunakan model yang ada di waveline LRN waveline tadi untuk membuat prediksi pada data uji. Akurasi underscore score y underscore test prediction menghitung akurasi dengan model dengan membandingkan prediksi terhadap label asli data uji. Fungsi akurasi underscore mengembalikan nilai akurasi presentasi prediksi yang benar. Akurasi 4F mencetak akurasi model dengan format 4 desimal. Lanjut report classification y underscore test prediction output underscore dec true 0 underscore deficient 1 menghasilkan laporan kalkulasi yang mencakup metrik seperti present, recall, dan F1 mean score untuk setiap kelas. Di underscore test tadi label asli data uji, prediction hasil prediksi dari model, output underscore dict true menghasilkan laporan dalam bentuk dictionary bukan string. Zero underscore deficient 1 menangani kasus di mana pembagian dengan 0 terjadi, misalnya jika suatu kelas tidak ada dalam data prediksi atau data asli, dengan mengatur nilai precision atau recall menjadi 1. Report underscore pd report sama dengan pd titik data frame report transpose mengubah dictionary yang dihasilkan menjadi data frame pandas untuk mempermudah visualisasi, dan main transpose data agar metrik precision, recall, dan lain-lain berada di baris dan kelas berada di kolom. Dan report mencetak laporan dalam format data frame untuk menampilkan hasil klasifikasi dengan jelas termasuk metrik untuk setiap kelas. Ini outputnya precision, recall, F1 mean score, support. Lanjut classes selected, membuat composite matrix. Composite matrix y underscore test prediction menghitung matrik kebingungan dengan membandingkan label asli y underscore test dan prediksi model prediction. PLT atau figur Pixis 10
Nomor 10 menyiapkan ukuran gambar untuk visualisasi matriks kebingungan. PLT Ensol Interpolation Matrix Simba PLT CM Blues menampilkan matriks kebingungan sebagai gambar dengan palet warna biru. Composition Matrix memberikan judul pada grafik. Color bar menambahkan bar warna untuk menunjukkan skala nilai dalam matriks. PLTXT text_max klasis rotation 45 dan PLT_text_max klasis menandai sumbu X dan Y dengan nama kelas yang sesuai. Tris_cm_max dan for I, G in intertools produk menambahkan teks pada setiap sel matriks untuk menunjukkan nilai prediksi. Teks berwarna putih atau hitam tergantung pada nilai sel. Text_layout menyesuaikan tata letak grafik agar elemen tidak tumpang tindih. Y-label, true label, dan X-label predict label menambahkan label untuk sumbu Y label asli dan X label prediksi. Visual menampilkan visualisasi matriks kebingungan. Ini outputnya composition matrix. True label paper bell underscore back. Ini hasil outputnya. Lanjut. Kemudian df. Perintah df akan menampilkan data frame kandas yang berisi informasi tentang dataset penyakit tanaman. Data frame ini memiliki dua kolom, data berisi pet atau lokasi ke gambar, label berisi label kelas penyakit tanaman, paper underscore bell underscore bacteria underscore spot, dan coding selanjutnya itu data frame akan ditampilkan dalam format tabel dengan nomor indeks di sebelah kiri diikuti dengan nilai dari kedua kolom tersebut untuk setiap baris data. Ya, itu hasil outputnya. Sekarang dilanjutkan membuat list kosong untuk menyimpan gambar. Indeks. Minta image membuat list kosong untuk menyimpan gambar grayscale per index row 2 in df. Interface melakukan integrasi pada setiap baris dalam data frame. df yang berisi data gambar indeks 2 adalah indeks dan row 2 adalah baris data. Max CV2 emret row 2 data membaca gambar dari petnya terdapat pada kolom data di baris row 2 menggunakan OpenCV. Gray underscore image sama dengan CP2, CPT color, image, CP2 color underscore BGR2 gray mengonfirmasi gambar yang dibaca dari format BGR menjadi format grayscale atau itu hitam putih. Image append gray underscore image menambahkan gambar yang telah dikonversi ke dalam list image. Lanjut. Select underscore image memilih gambar pertama dari list dan menyimpannya dari variabel selected underscore image. PLT figure page size 4,4 membuat objek figur dengan ukuran 4x4 inci untuk menampilkan gambar. Select image Gmap sama dengan gray menampilkan gambar yang dipilih menggunakan matplotlib dalam format grayscale. Perintah terakhir PLTSO menampilkan gambar di jendela plot. Secara keseluruhan, kode ini menampilkan gambar pertama dari list image dalam format grayscale menggunakan matplotlib. Dan ini outputnya. Sekarang dilanjutkan oleh saudara Wanda. Baik, di sini selanjutnya ada perintah print gray image, yaitu menampilkan dimensi dari gambar grayscale, di mana outputnya 256 ini tinggi
dan lebarnya. Selanjutnya ini image array. Ini untuk konversi list gambar menjadi NumPy array. Terus selanjutnya dengan image memberikan total jumlah gambar yang ada dalam variabel tersebut, yaitu ini outputnya 3906. Selanjutnya data image preset itu merubah bentuk array. Lalu selanjutnya data.set untuk mendapatkan informasi tentang dimensi atau bentuk data tersebut. Ini untuk dimensinya 3906, 65.536. Lanjut, ini KM itu mendeklarasi kmins and cluster sama dengan 3, underscore sama dengan 42, and underscore init auto. Itu untuk menganalisis objek kmins dari library scikit-learn untuk melakukan clustering. Lanjut, KM fit predict data. Ini adalah metode dari algoritma kmins clustering. Ini outputnya array tadi, terus tipenya int32. Lanjut, ini ada fix AS PLT subplot 1,3, fix size-nya 15,3 itu membuat subplot. Terus untuk T-nya di range 3, center image ini untuk membentuk kembali ke dimensi asli. Lalu ini untuk menampilkan gambar dalam grayscale, dalam bentuk grayscale. Ini matikan sumbu, dan ini untuk menambah judul. Bisa lihat outputnya menambahkan grayscale, menambahkan gambar dalam grayscale di cluster 1, terus di cluster 2 lagi. Lanjut, ini kita memplot data yang dikelompokkan. Untuk kode ini itu membuat figur ukuran 8x6 inci, terus mengambil label cluster. Selanjutnya plot sebaran untuk setiap clusternya itu di range 3. LT scatter data cluster underscore label sama dengan cluster 0 itu X-nya fitur 1, yang di bawahnya cluster 1 Y itu fitur 2, terus label F cluster ditambah 1 untuk memplotkan titik pusat jika diperlukan, centroid KM cluster center, terus PLT scatter centroid 0, 1, marker OS200 color black, labelnya centroid. Untuk tadi tool kmins clustering itu judul plot ini yang X label fitur 1, label sumbu X yang warna ini, terus fitur 2 sumbu Y ini menampilkan legend, menampilkan grid, terus menampilkan plot. Ini hasilnya kmins clustering fitur 1 di sini, fitur 2 di sini, label sumbu Y, sumbu X. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proyek UAS kali ini ialah di sini berhasil mengidentifikasi pola visual dan membedakan tipe penyakit. Terus visualisasi memudahkan interpretasi hasilnya. Terus juga dapat membantu diagnosis awal penyakit tanaman. Terus dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pertanian. Juga proyek ini mendemonstrasikan efektivitas machine learning dalam klasifikasi penyakit tanaman yang dapat membantu petani dan ahli pertanian dalam mengelola kesehatan tanaman mereka. Sekian presentasi UAS dari kelompok 4. Semoga dapat dimengerti. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.